Selamat malam Ibu Bapak. Ibu Mauli adalah salah satu rekan kami dari LTI. Beliau adalah sarjana psikologi lulusan dari Universitas Indonesia dan selama lebih daripada 10 tahun bekerja di bidang HR, Human Resource, dan juga bekerja di bidang training. Beliau saat ini kerja sama dengan tim daripada kami di Jakarta dan di selesai bulan yang lalu ya beliau juga pernah men-sharingkan mengenai salah satu topik mengenai leadership dan malam hari ini beliau akan membagikan kepada kita sekalian mengenai become a people of influence, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang-orang. Ini penting sekali, satu skill yang perlu untuk dimiliki oleh seorang pemimpin ya, karena pemimpin itu bukan hanya harus memberikan insight, tetapi juga harus mempengaruhi orang-orang supaya orang-orang itu melakukan apa yang menjadi ideas ya. Beberapa saat yang lalu juga pernah kita belajar bersama-sama mengenai bagaimana kita sebagai pemimpin itu ada beberapa keterampilan yang harus kita kuasai. Saya yakin apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini merupakan sesuatu yang sangat berguna bagi kita semua. Welcome. Selamat malam Bapak Ibu semua. Halo, apa kabar Bapak Ibu? Hari ini saya ingin sharing sedikit mengenai, sebenarnya sih lebih kayak bedah buku ya. Jadi saya pernah baca satu buku dari John C. Maxwell tentang Person of Influence dan saya suka sekali buku itu. Jadi hari ini mungkin di antara Bapak dan Ibu juga sudah pernah membaca buku ini. Dan buat saya apa yang disampaikan Maxwell dalam buku ini sangat menarik, terutama buat kita yang menjadi leader di dalam organisasi atau di dalam perusahaan, juga untuk kita yang mungkin punya cita-cita, aspirasi atau passion suatu saat mau menjadi pemimpin atau menjadi founder atau ingin mengelola sesuatu atau bisnis atau apapun itu dan berhubungan dengan orang lain, terutama dengan banyak orang. Kalau misalnya kita lihat, saya agak gambling sih pada saat memilih gambar-gambar tokoh ini, pada saat memfinalisasikan slide. Saya agak khawatir nih orang ngerti nggak ya, tahu nggak ya siapa Dennis Rodman, siapa Tiger Woods. Gen Z sih mungkin ya yang hadir di antara kita malam hari ini, Gen Z. Mungkin agak-agak nggak familiar gitu dengan Dennis Rodman, Tiger Woods, Arnold, Bill Clinton gitu ya, Madonna. Tapi kalau misalnya di antara kita nih Gen X atau Gen sedikit Y ataupun even baby boomers misalnya, kita pasti familiar gitu dengan tokoh-tokoh yang ada di gambar ini. Barangkali boleh di-share apa yang ada di dalam pikiran kita, Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Bisa menulis di kolom chat. Tokoh-tokoh yang ada di gambar ini adalah berasal dari kelompok yang beragam. Namun buat saya mereka punya satu kesamaan. Kira-kira apa sih kesamaan dari tokoh-tokoh yang ada di slide ini? Silakan Bapak Ibu. Seperti biasa kalau yang sudah pernah mengikuti sesi saya sebelumnya, saya sharing tapi saya pengen semuanya bisa ikut berinteraksi dan menyampaikan pemikiran masing-masing. Ada Pak Susilo, terkenal. Iya betul Pak, mereka sama-sama terkenal ya Pak. Visioner, oke. Pak Muda, Pak Sulistyo, punya banyak pengikut, yes, terkenal di bidang masing-masing. Mem Ailing menyampaikan punya banyak pengikut sampai diikutin stylenya, betul. Terutama yang kayak Blackpink gitu ya, Mem. Menjadi trendsetter. Oke, terima kasih. Punya influence. Mem Ailing. Oh iya, Madonna, Mem, betul. Blackpink. Oke, terima kasih. Betul, mereka orang-orang terkenal yang punya influence, dan influence-nya itu radarnya kalau kita bicara radar gitu ya, atau radarnya tuh cukup luas gitu. Levelnya dunia gitu, influence-nya, pengaruhnya gitu. Apa yang mereka lakukan itu bisa mempengaruhi orang-orang even yang ada di negara yang berbeda dengan mereka, lokasi yang berbeda dengan mereka. Itu adalah salah satu kesamaan mereka. Namun, untuk bisa mencapai posisi seperti posisi mereka yang kuat sekali menginfluence sekitarnya, itu pasti bukan sesuatu yang datang dengan sekejap mata dan dengan sendirinya.
Kalau kita bicara tentang pemimpin atau kita bicara orang-orang yang mempunyai pengaruh besar, itu tidak luput dari yang namanya transformasi. Jadi orang-orang yang ada di slide sebelumnya tadi, tentunya bukan orang-orang yang memang dari awal dilahirkan itu sudah berada pada posisi atau berada pada status influence, orang yang punya pengaruh besar, bukan orang yang dari lahir sudah terkenal. Tapi mereka melalui berbagai tahapan dalam kehidupan, perjalanan, journey yang luar biasa dan bisa kita bilang transformasi. Mereka yang ada dalam slide tadi itu bisa dikatakan mereka orang-orang yang sudah berhasil bertransformasi. Dan di sini bisa kita katakan bahwa transformasi yang berhasil itu diawali dengan adanya kepemimpinan atau leadership. Dari buku John Maxwell yang saya baca, disampaikan bahwa salah satu hal yang sangat kuat dalam sebuah leadership atau kepemimpinan adalah influence atau pengaruh. Sebelum kita masuk lebih jauh, bagaimana sih menjadi seorang yang punya pengaruh kuat seperti tokoh-tokoh yang tadi di slide, saya mau menyampaikan mengenai 4 level of influence yang saya pahami dari bukunya John Maxwell. Yang pertama adalah yang paling basic. Influence paling dasar adalah modeling atau model, di mana kita bisa melihat ya dalam lingkup yang terkecil sebuah keluarga antara orang tua dan anak. Kita bisa melihat bagaimana anak-anak secara alami itu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Lebih kepada modeling apa yang mereka lihat dilakukan oleh orang tua, bukan modeling apa yang dikatakan oleh orang tua. Begitu juga dengan orang dewasa. Orang dewasa juga dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dari panutan kita gitu. Misalnya kalau saat ini contohnya saya menjadikan MEMAI sebagai panutan, sebagai mentor atau sebagai coach saya, maka saya akan dipengaruhi oleh keberadaannya MEMAI di sepanjang saya beraktivitas atau berinteraksi. Itu level influence yang pertama. Level influence yang kedua adalah motivating, memotivasi. Selain meniru atau mengikuti atau modeling, ada juga influence yang namanya memotivasi. Pada level ini, itu pendekatannya lebih intens. Jadi, orang yang sebagai si influencer mempengaruhi orang lain dengan cara mendorong mereka dan berkomunikasi dengan mereka sampai pada level of emosional. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah untuk membangun konektivitas dan kepercayaan. Jadi kebayang ya, kalau misalnya kita ingin membuat orang mengikuti kita, maka kita harus bisa memotivasi. Salah satunya ya, ada di level membangun kepercayaan, membangun koneksi dengan orang yang kita ingin pengaruhi. Level yang ketiga adalah mentoring. Mentoring ini adalah level di mana kita membantu orang mencapai potensi mereka, mempengaruhi orang untuk bisa mencapai apa yang sudah dia setting, apa yang sudah dia rancangkan. Di level ini, kita lebih fokus pada orang yang kita ingin pengaruhi. Jadi, kita lebih banyak memberi. Memberi apa? Memberi perhatian, memberi waktu, memberi ilmu. Nanti akan dibahas lebih banyak lagi di slide-slide berikutnya. Dan dalam level mentoring ini, pengaruh yang diberikan adalah untuk membuat orang yang kita pengaruhi itu bisa tumbuh. Entah itu tumbuh secara pribadi, entah itu tumbuh secara profesional, untuk bisa mencapai goals-nya dia. Apa yang ingin dia capai dalam hidupnya. Level yang tertinggi adalah multiplikasi. Level multiplikasi ini Bapak Ibu, rekan-rekan pasti sudah sangat familiar ya. Ketika kita berupaya mempengaruhi orang lain secara positif, sasaran yang paling tinggi, ultimate goal-nya gitu, adalah untuk membuat mereka juga bisa mempengaruhi orang lain. Saya mempengaruhi si A, kalau tujuan saya adalah di level multiplikasi, maka saya ingin menjadikan si A menjadi influencer juga bagi orang lain. Jadi, kita yang menginfluence menginginkan orang yang kita pengaruhi itu meneruskan apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Jadi level tertinggi dari influence adalah memultiplikasi. Ini tidak hanya berlaku dalam bisnis ya, tapi juga berlaku dalam kehidupan pribadi, dalam komunitas, atau bersama dengan kelompok-kelompok di mana kita berada. Tidak harus semuanya konteksnya bisnis. Menjadi orang yang berpengaruh, tadi saya sampaikan kayak misalnya Madonna, The Rock, Blackpink sekalipun, itu menjadi orang-orang yang berpengaruh pada posisinya mereka saat ini
itu bukan sesuatu yang dihasilkan semudah membalikan telapak tangan. Tapi dilakukan dalam proses yang panjang dengan investasi waktu, tenaga, dan perilaku-perilaku tertentu yang mereka lakukan dalam masa yang panjang. John C. Maxwell itu punya tagline namanya influencer. Influencer ini adalah 10 cara untuk meningkatkan pengaruh kita pada orang-orang yang ingin kita pengaruhi atau kepada pengikut kita, follower kita. Kalau di bisnis mungkin kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan adalah leader atau owners, maka 10 cara ini adalah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pengaruh kita kepada bawahan, anggota tim, atau kepada keseluruhan organisasi yang kita punya. Tentunya orang-orang yang memang kita ingin pengaruhi untuk mencapai tujuan ultimate goals-nya kita. Kita masuk ke influencer, INFLUENCER. Cara yang pertama adalah integrity. Kalau kita bicara integrity, pasti Bapak Ibu udah tahu integrity itu apa. Doing the right thing even when no one is watching. Kebetulan saya berasal dari industrinya financial services dan saya menjadi saksi hidup yang mengalami sendiri di dalam perusahaan tempat saya bekerja dulu. Bahwa keserakahan dan kurangnya integritas itu menyebabkan banyak industri, institusi finansial, let's say bank, insurance, investment company, fund managing, banyak yang runtuh atau bangkrut atau gagal atau jatuh karena nggak ada integritas, karena keserakahan. Sehingga ini dampaknya nggak hanya buat orang-orang yang ada di perusahaan itu, tapi juga orang-orang yang ada di luar. Customer, keluarga customer, even masyarakat secara umum. Jadi yang menjadi masalah adalah integritas yang rendah dari orang-orang yang ada di dalam sebuah entitas atau sebuah organisasi atau institusi. Integritas itu kan apa yang kita katakan, kita lakukan. Jadi satu kata, satu perbuatan. Ketika seseorang kehilangan kredibilitas karena integritasnya rendah, maka orang-orang akan kehilangan kepercayaan. Kalau misalnya kita mau mempengaruhi orang lain, tapi kita nggak punya integriti, kita ngomong A, besok bisa berubah menjadi B. Kita hanya melakukan hal yang benar ketika ada orang-orang melihat kita gitu. Tapi pada saat orang-orang nggak ada, ya kita seenaknya aja. Itu namanya kita nggak punya integritas yang bagus. Kalau itu terjadi pada kita, maka akan sulit untuk kita mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan kita. Mungkin kalau gampangnya ya, kalau misalnya kita bicara di perusahaan atau di organisasi kita ada orang yang diberikan kepercayaan besar dari pimpinan atau dari owner. Once dia melanggar integritas atau melakukan fraud atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan kode etik, maka kredibilitasnya dia akan berkurang. Kepercayaan dari manajemen atau dari owner akan berkurang. Dan itu biasanya berdampak mereka nggak dikasih kepercayaan atau tanggung jawab yang besar lagi. Gitu. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain kalau tanggung jawab pun kita udah nggak dikasih. Kepercayaan pun kita udah nggak dikasih. Itu yang pertama. Yang kedua, N, nurture. Nurturing other people. Kalau kita mau mempengaruhi orang lain, kita harus mulai menumbuh kembangkan orang yang mau kita pengaruhi. Memotivasi, memberi semangat. Kalau misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan adalah seorang leader, maka harus mulai menumbuhkan, mengembangkan. Kalau tumbuhan kan kita kasih pupuk, kita siram, kita kasih media tanam yang bagus, itu nurture. Ketika kita mau mempengaruhi orang, kita harus peduli terhadap pertumbuhan dan perkembangannya orang ini. Bukan berarti pertumbuhan fisik ya, tapi pertumbuhan mental, pribadi, skill, knowledge-nya. Everything yang membentuk seseorang yang kita ingin pengaruhi, itu kita perhatikan. Di beberapa kondisi, biasanya calon pemimpin seringkali banyak janji untuk bisa mendapatkan pengaruh atau mendapatkan pengikut. Namun ketika benar-benar sudah menduduki sebuah posisi, biasanya lupa sama nurturing others-nya. Ini yang harus kita perhatikan juga dalam hal nurture. Nurture is not only kita lakukan ketika kita ada maunya, tapi memang kita punya ketulusan hati untuk menumbuh kembangkan tim kita, follower kita, orang-orang yang ingin kita pengaruhi. Ini yang kedua, nurture. Yang ketiga, INF, faith. Ketika kita ingin mempengaruhi orang lain, kita harus punya keyakinan terhadap orang tersebut, terhadap kelompok tersebut.
dalam kita mencapai sebuah tujuan atau dalam kita membangun sebuah bisnis kah atau planning kah, apapun itu, kita pasti membutuhkan resources, sumber daya. Sumber daya ya bisa macam-macam, ada infrastruktur, ada dana, ya modal, ada peralatan, segala sesuatu yang sifatnya material kita butuhkan untuk mencapai tujuan kita. Tapi resources yang berupa aset utama adalah orang, sumber daya manusianya. Ketika kita mau mencapai sebuah tujuan atau kita mau membangun sebuah bisnis atau mencapai tujuan kita, maka kita harus memikirkan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mewujudkan itu. Have faith in people means usahakan untuk tidak memendam perasaan takut, perasaan khawatir, atau perasaan tidak suka terhadap followers kita, tim kita, orang-orang yang bekerja dengan kita. Kenapa? Ketika kita merasa khawatir atau takut, kita menjadi terintimidasi pada saat kita memimpin atau mengambil keputusan atau membuat sebuah tindakan. Apalagi kalau kita menumbuhkan perasaan tidak suka. Jadi bedakan tidak suka terhadap apa yang diperbuat, itu berbeda dengan tidak suka dengan karakter the whole person. Kalau masih ingat di pertemuan sebelumnya, saya bicara tentang emotion. Your emotion is not you. Jadi misalnya ada orang yang meledak-ledak, cepat marah, terus kita sebagai atasan atau sebagai manajer atau leader atau pemimpin kelompok, saya nggak suka deh. Dia tuh terlalu heboh, atau dia terlalu pendiam, terlalu lamban, nggak suka deh dengan dia. Usahakan untuk tidak memandang dengan cara seperti itu. Kita boleh tidak setuju dan tidak sejalan dengan kelambanan seseorang, dengan terlalu excitednya seseorang, tapi tidak boleh menjadikan kita memandang rendah, condescending ya. Kita tidak boleh merendahkan atau memperlakukan orang tersebut secara negatif. Karena ketika kita melakukan itu, maka lama-kelamaan we won't have faith in them. Padahal mereka ada di dalam tim kita. They are a part of our team, of our community, gitu. Of our company, misalnya kita punya perusahaan. Ketika kita memperlakukan mereka dengan ketidaksukaan, ketidakpercayaan, ketakutan, kekhawatiran, maka kita akan kehilangan keyakinan. We will lose faith in them. Dan ketika itu terjadi, orang akan merasa, percayalah, orang yang kita tidak sukai, orang yang kita tidak percayai, dia akan bisa merasakan ini. Dan ketika dia merasakan itu, maka itu akan berpengaruh membuat value dari apa yang kita lakukan, keputusan yang kita ambil, itu berkurang nilainya. Dan itu tidak akan memberikan dampak positif buat kita atau untuk bisnis kita, untuk komunitas kita, untuk kepentingan yang goals yang ingin kita capai. So, if we want to influence followers kita, salah satu yang harus kita lakukan adalah have faith in them, trust them. 10 hal ini, influencer ini, semuanya akan saling kait-mengkait satu sama lain. Jadi, bear with me, kita follow dulu sampai dengan hal yang ke-10. Kalau misalnya kita pecah-pecah satu-satu, kesannya have faith kalau orangnya emang benar-benar nggak bisa diajak kerja sama, orang yang nggak ngerti, orangnya apa, gimana mau efek, pasti ada pemikiran kayak gitu ya. So, bear with me, kita ikutin dulu sampai 10 ya. Yang berikutnya adalah listen to people. Listen itu bukan hal yang mudah, terutama buat orang-orang yang sangat-sangat sibuk dengan berbagai hal atau aktivitas setiap hari. Even, saya bisa bilang, mau mendengarkan orang lain itu adalah salah satu kelemahan utama seorang leader. Kenapa? Karena terlalu sibuk, terlalu preoccupied dengan apa yang dia pekerjakan, pikirkan, dan ingin dia capai. Seringkali saya juga merasa saya tuh belum menjadi pendengar yang baik. Even kadang saya merasa I'm a very, very bad listener. Sementara kan saya termasuk orang yang punya passion tinggi dalam hal mendevelop orang lain. My dream is to help people achieve their goals, achieve their vision, how to develop them. Bagaimana mereka mencapai hasil. Dan bukan untuk mencari panggung atau mendapatkan standing ovation ketika mereka berhasil. No. Tapi ada kalanya ketika saya sibuk, banyak hal yang saya harus lakukan dalam waktu bersamaan, saya menjadi seorang pendengar yang buruk. Jadi kayak yang mungkin tidak sengaja, tapi aduh nggak ada waktu deh. Buang-buang waktu banget kalau harus dengerin orang bicara tentang problemnya, menceritakan masalahnya. Dan struggle itu saya alami selama bertahun-tahun.
Saya berusaha mendisiplinkan diri saya untuk bisa menjadi pendengar yang lebih baik dan nggak bisa instan. Karena itu adalah nggak hanya skill ya, tapi itu memang harus kesungguhan dari dalam hati kita untuk melakukan itu. Dan ketika saya melakukannya, saya belajar bahwa mendengarkan orang lain itu nggak cuma bermakna buat orang lain doang, tapi juga buat diri saya sendiri. Mendengarkan orang lain itu sangat meningkatkan wawasan saya, perspektif saya, even meningkatkan influence saya terhadap orang ini. Barangkali kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan juga pernah mengalami kayak yang saya alami, nanti kalau masih ada waktu di akhir sesi kita bisa sharing. Cara menginfluence yang berikutnya adalah understand others. Sepanjang saya berkarir, kurang lebih 18 tahun ya sampai dengan sekarang, saya tuh selalu harus berhubungan dengan banyak orang, dengan berbagai tipe, dengan berbagai karakter, dan interaksinya tuh harus yang sampai dari hati ke hati. Dan honestly, butuh energi yang sangat besar dan motivasi yang sangat kuat untuk bisa melakukan itu. Bapak Ibu pasti setuju ya. Saat kita berupaya untuk memahami dan mendorong orang lain untuk berhasil, kita ingin mempengaruhi orang lain untuk membuat tujuan kita tercapai, untuk membuat orang itu berhasil, itu kita butuh energi yang cukup besar. Ketika kita berempati, memahami apa yang dialami oleh followers kita, anggota tim kita, barulah kita benar-benar bisa merasakan bahwa kita memimpin mereka. Memahami good or bad, memahami up and down, memahami keberhasilan dan kegagalan. Ketika kita bisa sampai pada titik itu, barulah itu kayak kerasa kita benar-benar sudah melakukan peran sebagai influencer, sebagai pemimpin. Salah satunya. Berikutnya adalah enlarging people. Tadi kita bicara nurture, bicara faith, bicara understanding, listening, kemudian ada enlarging people. Enlarging itu bukan membesarkan ukuran tubuh ya. Saya udah large, nggak perlu di enlarge, malah harus dikecilin. Enlarging people itu artinya kita memperluas, memperbesar kemampuan, skill, knowledge, dan recognition terhadap mereka. Ada sebuah istilah yang mungkin konotasinya negatif. Kalau kita merekognisi, sering-sering memuji, sering-sering menghargai, sering-sering mereward, maka orang akan menjadi besar kepala. Itu adalah konotasi negatifnya. Enlarging itu adalah perilaku positif yang kita lakukan untuk menghasilkan dampak positif. Jadi bukan membuat tim kita atau staf kita menjadi besar kepala, tapi untuk membuat mereka merasa they are somebody. Mereka adalah seseorang. Nggak peduli level jabatannya apa, nggak peduli posisinya di perusahaan sebagai apa, nggak peduli kontribusi dia di organisasi sebesar atau sekecil apa. Gitu. Tapi ketika kita mengenlarge mereka, maka mereka akan merasa mereka adalah somebody. Dan ketika kita melakukan itu, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mempengaruhi mereka. Akan lebih mudah bagi kita untuk membuat mereka mengikuti apa yang kita susun, apa yang kita rancang, apa yang kita buat, apa yang kita inginkan. Tapi kita juga mesti sadari Bapak Ibu, bahwa kita tuh nggak bisa mengenlarge semua orang. Kita nggak bisa make everybody happy. Kita nggak bisa make every single one in our surroundings itu seperti tidak semua. Maka dari sesi ini saya juga ingin menyampaikan bahwa identifikasi pada satu set of time, pada satu periode waktu, siapa sih yang mau kita enlarge, siapa sih yang mau kita bimbing, siapa sih yang mau kita mentoring, yang ingin kita tingkatkan skillnya, yang ingin kita tingkatkan kemampuannya, pengetahuannya, identifikasi, lalu kita lakukan enlarging people pada orang-orang tersebut. Poin berikutnya adalah navigate, kan influencer. Tadi udah E, sekarang N lagi. Navigate for other people. Navigate itu apa? Provide direction. Sediakan arah mau kemana. Ini sama kayak kalau kita goal setting, bikin SMART goal, specific, measurable, achievable, reasonable, time bound. Kita harus bisa mengkomunikasikan tujuan kita, goals kita, keinginan kita, visi kita, misi kita dengan jelas pada orang-orang yang kita mau pengaruhi. Navigate itu cara mencapainya kayak gimana? Jadi tadi kan navigate itu adalah provide direction. Pertama kan harus tahu dulu kita mau pergi kemana. Kedua, harus tahu juga bagaimana cara mencapai ke sana. Kemudian
Untuk mencapai ke sana, apa aja sih yang diperlukan dalam perjalanannya? Bisa jadi kita harus koreksi arah. Pada saat kita harus koreksi arah, still we have to communicate. Harus mengkomunikasikan. Jadi kita harus sama-sama tahu antara leaders dan followers, antara pemimpin dan pengikut, tuh harus sama-sama tahu kita mau kemana sih, bagaimana sih cara mencapai ke sana, apa sih yang dibutuhkan untuk bisa mencapai ke sana. Oh ternyata salah nih arahnya, kita mesti koreksi. Kita harus koreksi nih, kita nggak bisa lagi mencapai ke situ, kita harus belok. Make sure we give atau we provide the right direction kepada followers kita, kepada orang-orang yang mau kita pengaruhi. Yang berikutnya adalah connect. Selain navigate, kita juga harus connect, terhubung. Connect dengan orang-orang yang mau kita pengaruhi. Jangan anggap remeh orang lain. Jangan anggap remeh orang yang kita ingin pengaruhi. Pola pikir udah pasti beda-beda. Even kita sudah punya core value yang sama, core value yang macam-macam ya, integrity, honesty. Kalau di BUMN punya akhlak, AHLAK, tetap aja pola pikirnya tetap bisa beda-beda. Untuk kita tetap terhubung atau terkoneksi dengan tim, kita harus mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan yang ada, find titik temunya apa, respect setiap perbedaan yang ada. How to connect, mungkin ada yang udah sering denger ya, harus find something in common. Untuk bisa connect dengan orang lain, harus mencari apa yang sama. Hormati perbedaan, cari apa yang sama. Cari tahu apa yang membuat mereka bisa bergerak. Dan yang gak kalah pentingnya, kalau kita mau terkoneksi dengan orang-orang yang mempengaruhi, lakukan komunikasi dengan tulus, ya, sincere. Karena ketika kita ingin terkoneksi tapi kita nggak tulus, itu pun akan terbaca, akan terasa. Kalau kita sudah lakukan interkonektivitas ini, maka sekali kita terhubung, kita akan tetap terhubung dengan orang-orang yang kita ingin terhubung. Yang berikutnya, nomor 9 ya, empower people. Empower people ini adalah memberdayakan orang-orang yang kita mau pengaruhi. Siapkan orang-orang yang kita pengaruhi supaya mereka bisa berhasil. Nggak cuma untuk mencapai tujuan yang kita mau capai ya, tapi juga tujuan mereka secara pribadi atau profesional. Empower people artinya apa? Artinya mereka tuh perlu tahu bahwa kita percaya bahwa mereka bisa melakukan sesuatu. Bahwa mereka bisa mengambil tindakan. Bahwa mereka bisa solving their problems. Jadi empowering means kita nggak selalu pengen menyetir. Kita nggak selalu pengen mengendalikan dan mengatur segala sesuatu. Empower means kita memberdayakan mereka sehingga mereka bisa learn and experience apa yang harus mereka lakukan. Dan ingat, ini juga sama seperti enlarge. Tidak semua orang bisa di-empower. Pastikan kita sudah mengidentifikasi orang-orang yang mau kita berdayakan. Pastikan mereka ada di posisi yang tepat, mereka memiliki kapasitas yang tepat, dan mereka tahu bahwa mereka sedang di-empower. Yang ke-10 adalah reproduces other influence. Ini tadi sama dengan multiplikasi. Reproduces other influence itu artinya kita mempengaruhi orang sampai pada level di mana orang yang kita pengaruhi itu bisa melahirkan influencer-influencer lagi. Jadi mempengaruhi orang lain tidak hanya sekedar supaya mereka mencapai tujuan yang kita mau capai. Mempengaruhi orang lain tidak hanya sekedar untuk membantu mereka mencapai tujuannya mereka. Jadi mempengaruhi orang lain supaya mereka juga bisa punya pengaruh yang kuat terhadap orang lain lagi. Jadi ini yang saya sharingkan mengenai Becoming a Person of Influence. Mungkin terkesan banyak banget. Bagaimana sih cara melakukannya? Kayaknya nggak penting-penting banget deh. Nggak usah dilakuin juga saya pengaruhnya udah gede. Hal yang menarik yang saya pelajari juga adalah bahwa ternyata nggak semuanya kita harus lakukan. Kita bisa memilih mana sih yang paling tepat dan paling cocok untuk bisa kita lakukan. Di sini ada sedikit exercise, kalau memang masih ada waktu, kita bisa lakukan masing-masing atau kita mau chat, mungkin chat aja ya biar seru ya. Jadi bisa saling ngobrol dan bisa sharing. Dari 10 item tadi, integrity, nurturing, have faith, listen, understanding, enlarging, navigating, connecting, empower, dan reproduce, kira-kira Bapak Ibu boleh tuliskan, rekan-rekan boleh tuliskan di kolom chat, mana yang dirasa paling mudah untuk dilakukan dan mana yang paling sulit.
dari ke-10 item ini? Mana sih yang paling mudah? Oh, kayaknya yang ini bisa nih aku lakukan nih, gitu. Ah, kayaknya yang ini saya susah deh, gitu, kira-kira. Lalu, kalau sudah, mungkin kalau tidak mau di-sharingkan, boleh juga ditulis sendiri di buku catatan pribadi, siapa aja sih yang kita mau pengaruhi, dan siapa saja sih orang yang kita harapkan bisa memberi pengaruh kepada kita. Jadi ada 2 exercise. Yang pertama adalah memilih yang paling mudah dan yang paling sulit. Kemudian yang kedua adalah memilih atau memikirkan kira-kira siapa setelah ini orang yang kita ingin pengaruhi dan siapa orang yang ingin kita dapatkan pengaruhnya. Oke, sudah ada beberapa yang chat. Paling mudah integrity, paling sulit multiply. Iya ya, memang. Paling mudah integrity, paling sulit multiply. Kalau menurut MI begitu. Bagaimana yang lain, Pak Sanusi? Kesulitannya tergantung tipe kepribadian leadernya. Terima kasih Pak Sanusi. Paling mudah itu buat saya nurturing. Yang paling sulit, empowering. Buat Pak Thomas, understanding paling sulit. Salah satu ya Pak. Memahami itu paling sulit gitu ya. Karena lebih sering kita pengen dipahami ya Pak. Pak Sulistio, paling mudah listen to people. Paling sulit reproduksi sama dengan Mem Ailing. Iya, betul Pak. Understanding others itu sulit karena seringkali kita merasa kita lebih pengen dipahami. Kalau saya sendiri, paling mudah tuh nurturing, menumbuh kembangkan. Mungkin karena basic saya adalah trainer gitu ya, facilitator. Jadi ya memang senang gitu ngomong, ngoceh, sharing gitu, senang. Tapi giliran harus empowering, mungkin selain empowering ada dua nih, empowering dan have faith in people. Jadi karena mungkin saya mengenal sangat dalam tim saya, dulu nih ya, bukan sekarang. Saya sangat mengenal tim saya karena saya bertahun-tahun bersama mereka. Jadi kayak yang sulit untuk mempercayai. Sedikit-sedikit saya cek, sedikit-sedikit saya micromanage. Jadi empowerment-nya tuh nggak dapet. Itu pengalaman masa lalu menurut saya salah satu yang paling sulit. Dari 10 atribut ini, mana sih yang paling mudah untuk dilakukan pada saat kita menjadi leader atau kita mau menginfluence orang? Dan mana yang paling sulit untuk saat ini? Pak Suyanki, apakah prinsip-prinsip ini berlaku juga untuk influencer untuk bad things? Ini maksudnya seperti apa ya, Pak? Maksudnya gini, kita bicara ini kan hal yang positif terus ya. Jadi leader atau kita bisa punya influence ke bawahan atau ke lingkungan kita. Saya lihatnya di sisi hal-hal buruk yang sering orang juga bisa terpengaruh dari seseorang. Mungkin dia tidak menganggap dia sebagai dirinya sebagai leader gitu kan. Tapi hal-hal yang dia lakukan juga menginfluence orang untuk bisa mengikuti dia, bahkan mendengarkan apa yang dia katakan, bahkan bisa mereproduksi itu ke orang lain juga. Gitu maksudnya. Oke, Pak Suyanki, terima kasih, Pak. Balik lagi, 10 atribut untuk mempengaruhi orang lain ini, konteksnya adalah dia sebagai seorang leader atau untuk kita yang memang ingin membangun sebuah ekosistem atau ingin membangun sebuah circle of influence, membangun lingkaran pengaruh untuk mencapai sebuah tujuan. Pastinya dalam konteks itu, tujuan yang kita ingin capai, ya pada saat ini kita bicaranya tujuan yang positif ya Pak. Tujuan yang positif, tadi saya sampaikan di awal, apakah untuk bisnis, apakah untuk komunitas non-bisnis, atau apakah untuk keperluan yang lain, tapi dalam konteks yang positif. Ketika atribut-atribut ini dipakai untuk tujuan yang negatif, pasti kalau kita bicara dalam grup ini, kita tidak mengharapkan itu terjadi ya Pak. Tapi kita juga tidak bisa mengkotak-kotakan bahwa 10 atribut ini hanya boleh dipakai untuk mempengaruhi orang lain dalam hal yang positif ya gitu. Ya kan? Semua orang bisa mendapatkan pemahaman ini, bisa mendapatkan knowledge ini ketika dalam penerapannya diterapkan pada hal yang negatif, itu mungkin di luar konteks kita saat ini. Cuman kalau dalam konteks ini, prinsip-prinsip ini, atribut-atribut ini, pengennya sih diterapkan untuk mencapai pengaruh kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk keberhasilan, kesuksesan, kemajuan bersama.
Semoga menjawab ya Pak pertanyaan. Kalau ada teman-teman lain yang ingin menyampaikan sharing atau ingin berbagi perspektif, dipersilakan untuk langsung aja menyampaikan. Pak Sulistyo mau menyampaikan sesuatu, Ya, silakan Pak. terima kasih Bu Uli. Ya, kalau saya melihat 10 item atau 10 komponen ini, rasanya ini ciri-ciri manusia paripurna gitu ya. Boleh dikatakan begitu. Makanya ini komentar saya. Itulah mengapa menjadi leader itu bukan sesuatu yang mudah. Karena tidak setiap diri kita punya ke-10-10-nya ini. Bahkan kalaupun punya itu mungkin juga levelnya macam-macam, tingkatnya itu macam-macam, artinya tebal tipisnya itu macam-macam. Lalu ketika kita ingin menebalkan semuanya, kalau saya istilahkan begitu, itu saya membayangkan ini perjuangan seumur hidup ini, bukan sesuatu yang instan gitu, seperti itu. Nah, apakah ada cara bagaimana mengembangkan ini dengan, ya mungkin tidak perlu seumur hidup lah gitu, tapi ada rentangan waktu yang ada keterukuran yang ada, lalu kita bisa melakukan itu, menjalani itu dengan waktu yang relatif tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyoroti kejadian akhir-akhir ini, khususnya, maaf kalau masuk ke dunia politik ya. Ini masyarakat Indonesia itu, sebagian masyarakat Indonesia itu nggak perlu ini tuh, gitu. Nggak memerlukan ini gitu. Pokoknya dia bisa memberikan bantuan beras gitu aja udah selesai itu. Sebagian masyarakat Indonesia mungkin ya maaf kalau masyarakat yang kurang terdidik gitu nggak membutuhkan ini untuk bisa menyebut orang itu sebagai leader itu nggak perlu. Pokoknya diberi jaminan bisa diberi sumbangan beras atau apapun itu, ya tetap loyal terhadap leader dalam tanda kutip. Benarkah begitu? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulistyo. Kalau yang pertama, diskusi yang pertama, mungkin kalau dari perspektif saya ya Pak, bicara ada nggak sih timeline yang sudah diteliti berapa lama sih untuk menjadi seorang leader yang tadi paripurna gitu. Sepertinya sih saya belum ketemu tuh Pak bukunya gitu. Tapi saya ingat saya pernah baca Jim Collins ya, udah lama banget, kalau Bapak Ibu juga pasti sudah pernah tahu. Bukunya tuh Good to Great, di mana dia bicara ada level-level kepemimpinan. Dan kalau kita bicara era yang lebih dekat ke era sekarang, John C. Maxwell juga punya 5 level of leadership. Jadi memang kalau bicara timeline, menurut saya mungkin timeline akan beda-beda ya Pak. Tergantung dari skala besarnya lingkaran pengaruh atau lingkaran kepemimpinan yang kita miliki dan yang kita ingin capai. Tapi kalau bicara leadership, maka pasti ada levelnya. Kalau misalnya Jim Collins dan John C. Maxwell, keduanya menurut saya bicara hal yang sama. Yang mirip, kalau si John Maxwell kan menyampaikan dia level tertinggi leadership adalah pinnacle leader ya. Leader yang pinnacle. Sama di sini juga bicaranya reproduces. Tadi juga bicaranya 4 level of influence, ada multiplikasi. Paripurnanya adalah ketika bisa menciptakan leader baru. Paripurnanya adalah bisa menciptakan influencer yang bisa menginfluence orang lain, bisa influencing orang yang bisa menginfluence orang lain. Berapa lama bisa mencapai pinnacle leader atau bisa mencapai multiplikasi itu pasti sangat tergantung dari banyak faktor, dari skala kepemimpinan yang kita miliki, kemudian juga tipe dari followers yang kita miliki, dan cara kita memimpin, level kepemimpinan kita saat ini. Pada saat kita mau start nih, saya mau jadi pinnacle leader, saat ini saya ada di stage yang mana, saya ada di level kepemimpinan yang mana. Kalau kita ikutin pendekatan leadershipnya John C. Maxwell, kan dia punya 5 level. Level yang pertama kan adalah leaders karena position yang paling bawah. Saya adalah leader karena memang jabatan saya misalnya adalah manager. Jabatan saya misalnya adalah head of department. Kalau kita masih ada di step itu, maka untuk mencapai pinnacle leaders atau leader yang paripurna level 5, itu pasti lebih panjang, lebih lama. Dibandingkan dengan orang yang saat ini dia sudah mumpuni dan memiliki level of leadership di level 2, level 3, bahkan level 4. Gitu sih Pak. Jadi kembali ke banyak faktor. Salah satunya posisi leadership kita saat ini dan followership kita sekarang.
Mudah-mudahan menjawab ya Pak. Yang kedua tadi, di era sekarang ini orang tidak terlalu memikirkan itu gitu ya Pak. Karena yang penting perut gitu ya Pak. Kalau itu mungkin kita bisa bicara pendekatannya dengan pendekatan kebutuhan. Ada banyak sekali ahli yang bicara atau pakar yang bicara tentang need. Yang paling basic dan yang paling mudah diingat karena udah dari zaman dulu gitu diomongin dan dipakai. Itu adalah teori needs-nya Maslow. Jadi kalau bicara basic needs, ya memang betul Pak. Ketika kita berada dalam lingkungan atau follower yang memang kebutuhan utama yang harus dia penuhi adalah masih pada level basic need, itu akan mentas kalau kita bicara pinnacle leader. Kita bicara empowering, connecting, navigating, gitu loh Pak. Jadi ya kita mesti terkoneksi dengan dia pada level kebutuhan yang harus dia penuhi saat ini. Kalau misalnya kita bicara, kita punya followers atau kita punya lingkungan, surroundings yang sudah ada pada level needs-nya yang ingin dipenuhi adalah aktualisasi diri. Dalam arti basic needs-nya udah terpenuhi, kebutuhan perut sudah terpenuhi gitu. Kebutuhan posisi, esteem dia sudah terpenuhi gitu. Jadi dia tinggal aktualisasi diri bagaimana mencapai puncak, maka akan beda lagi kondisinya. Jadi memang balik lagi ke orang-orang yang kita mau pengaruhi, itu level needs-nya ada di mana. Tadi kalau Bapak dan Ibu sama rekan-rekan ingat, pada saat saya cerita tentang atribut enlarging dan empowering, itu ada statement saya yang menyampaikan tidak semua orang bisa di-enlarge, tidak semua orang bisa di-empower. Kita harus identifikasi. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Bu Fani di sini ada sharing, makasih Bu Fani. Yang paling mudah atribut untuk dilakukan integrity, yang paling sulit adalah empowering. Karena konsistensi pada goals, survival, dan life principle tergantung kepribadian juga mindset setiap pribadi. Berat ya? Oke Bu Fani, thank you very much sharingnya. Terima Oh, kasih iya. banyak ya untuk Oke, sharing yang oke, sudah oke. disampaikan. Dan Ibu Bapak, tentu Ibu Uli adalah seorang yang sangat bermurah hati dan juga generous untuk berbagi ilmu. Mungkin nanti Ibu bisa keep untuk sesi selanjutnya, Bu. Oke, ma'am. Oke, Noted. ya. Thank you very much, ma'am, untuk waktunya. Terima kasih banyak. Silakan mau ada closing statement dulu mungkin. Bapak Ibu rekan-rekan, kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain itu biasanya berbanding lurus dengan nilai yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang kita pimpin atau orang-orang yang ingin kita pengaruhi. Jadi kalau misalnya kita mau mempengaruhi orang, kita harus bisa memberikan nilai-nilai kepada orang tersebut. Dari atribut influencer tadi, kita memberikan nilai-nilai yang kita miliki. John C. Maxwell mengatakan leadership is influence. Nothing more, nothing less. The true measure of leadership is influence. Jadi memang pengaruh itu adalah salah satu hal yang sangat penting kalau kita ingin memimpin atau ingin membentuk sebuah entitas untuk mencapai tujuan. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk waktu, perhatian, dan sharing yang udah diberikan. Semoga lain waktu kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mem Ailing. Terima kasih Bu Uli. Terima kasih. Mari kita sama-sama kasih jempol ya buat Bu Uli ya. Terima kasih sekali untuk sharingnya malam hari ini Bu. Saya rasa itu menjadi sesuatu yang kita pelajari. Walaupun kita mungkin di sini banyak yang belum mencapai paripurna, tapi setidaknya untuk satu benchmark untuk menjadi seorang pemimpin yang paripurna dari John Maxwell, tentunya kita bisa sama-sama lihat mana yang bisa kita lakukan ya. Karena memang kalau untuk melakukan kesemuanya perlu Superman rupanya untuk jadi leader ya. Tapi ya tentu dengan segala kekurangan kelebihan dari kita sendiri, saya yakin ketika kita ingin mengembangkan diri kita menjadi lebih baik dan tetap belajar, saya rasa kita akan bisa sampai di sana. Kapan waktunya mungkin takes time, but it's okay. Baik, Ibu Bapak, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Uli. Baik, selamat malam untuk semuanya. Kita akan bertemu lagi minggu depan, 1 jam bersama LTI. Tetap belajar dan tetap semangat. Selamat malam semuanya.